Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam ya. Tetapi setelah aku scroll ternyata aku mendapatkan satu video gitu ya, dimana video itu bilang bahwa memang kita dianjurkan nih satu Muharram itu katanya minum susu. Minum susu tujuannya adalah untuk supaya kita suci. Apakah itu benar teman-teman? So nggak sabar lama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Besok tanggal 15 Juni insya Allah akhir Dhul Hijjah, betul ya? Betul ya? Puasa sunnah. Satu hari di akhir Dhul Hijjah puasa sunnah. Satu Muharram puasa lagi sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di tanggal 1 Muharram ini Nabi Musa menjalankan puasa, maka yang lebih berhak bukan orang-orang Yahudi, yang lebih berhak itu kami yang harus memuliakan, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpuasa di tanggal 1 Muharram. Ada lagi, ada kapan? 10 Muharram, hari Ashura. Nabi SAW mengatakan, jika Allah berikan aku umur panjang sampai berjumpa di Muharram yang akan datang, maka Muhammad akan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Belum sempat sampai ketemu Muharram, Nabi SAW telah meninggal dunia. Tapi hadis tersebut dinyatakan bahwa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Baik, ini kena 1 Muharram ya Ustaz. Peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu a'lam. Saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Iya. Makanya kita juga tarik-tarik, mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Gak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan Indonesia, betul. Setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Ya. Saya juga punya hak untuk menyampaikan apa yang saya. Jadi jangan haknya sendiri yang boleh disampaikan, sedangkan ustadz salaf ketika memberikan haknya untuk menyampaikan pendapatnya juga nggak boleh, malah dihujat. Coba kita lihat komennya teman-teman ya. Semua nggak ada zaman Nabi, ambiar dia hidup nggak ada di zaman Nabi, dor. Nah, lihat nih kata-katanya nih. Konteksnya beda, udah beda zaman. Semua fasilitas sebisa mungkin untuk syiar agama. Di dalam video beliau menyampaikan apa yang tidak perlu dikerjakan karena Rasulullah SAW dan sahabat tidak pernah kerjakan. Sesimpel itu. Dan jangan lupa ada hadis tentang bid'ah, syubhat, bahkan sampai ke haram. Antum make jam, Nabi nggak ada mencontohkan make jam. Ini orang-orang kayak gini ya. Saya setuju hanya acara cerdas cermat Islami. Saya setuju, selain itu Allahu a'lam. By the way, give saya HP-nya, kan Nabi nggak mengajarkan. Orang nih ya dibilang bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Jadi ini kan di luar daripada ibadah tuh terserah gitu. Karena hukum asalnya ini udah berulang kali aku bilang ya, hukum asal daripada ibadah itu haram sampai ada ayat yang turun untuk menyuruh kita mengerjakan. Dan di luar daripada ibadah itu semuanya boleh kecuali ada ayat yang turun untuk melarangnya. Ini udah berulang kali ya dijelaskan, tapi masih aja kayak gini ya orang-orang ini.
Lebih ke budaya nggak sih? Berkedok meriakan seperti tahun baru Masehi. Memang tidak ada dalil yang sah. Tapi kan tidak ada unsur menyimpang. Mau ikut merayakan monggo ya nggak apa-apa. Untuk doa-doa FYP itu juga nggak ada dalilnya. Tapi bukan alangkah baiknya berdoa kebaikan untuk tahun Muharram selanjutnya. Sama seperti tahun baru Masehi yang suka update status 2025 akan jauh lebih baik lagi. Ini pendapat saya. Kalau salah mohon maaf. Payo obor juga hati-hati meniru orang Majusi. Kemarin juga lihat ceramah Ustadz KHB terkait pawe obor di malam 1 Muharram. Kita ini pengikut Rasulullah, ya. Tidak Betul. ada guru dan kiai seorang Muslim di seluruh muka bumi ini kecuali satu orang. Itulah Nabi Muhammad SAW. Itu guru kita semua. Yang paling tepat adalah kita sebagai murid dan umat mengikuti apa yang guru kita contohkan. Nabi SAW waktu pertama hijrah di Madinah, itulah dikenal tahun pertama Hijriah. Pertanyaan sederhana, apakah selama hidup di Madinah mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 11, awal tahun 11 Hijriah belum meninggal dunia, belum pernah merayakan ini? Karena hijrahnya, karena 1 tahun barunya gitu ya, dianggap tahun baru. Karena istilah tahun baru tidak dikenal dalam Islam sebenarnya. Dari kenal, dikenalin dari orang-orang non-Muslim. Maka kita banyak umat Islam mau memindahkan itu, melari kepada umat Islam. Kita tidak pernah mengenal itu. Bagi kita tadi bulan-bulan yang dimuliakan, ya ada, gitu ya. Bulan Ramadan, ya ada. Ibadah tertentu kalau ada darinya kita mengatakan ada. Nah sebatas itu saja. Ya, jadi tidak perlu ada acara khusus sebenarnya, gitu kan? Karena membuat acara khusus apalagi ritual diharapkan nanti dikhawatirkan jangan sampai nanti malah melanggar sunnah Nabi SAW. Karena Nabi sendiri tidak pernah contohkan. Apakah kita lebih tahu dari Nabi? Kan nggak mungkin ya. Nabi SAW pasti lebih tahu. Coba antum cari satu aja riwayat. Nabi pernah nggak rayain tentang masalah tahun baru Islam 1 Muharram? Belum pernah ada riwayat masalah itu. Dan kita rugi apa kalau kita tidak merayakannya? Dan tidak usah semua yang dirayakan oleh orang Muslim seakan-akan Nasrani rayain, di masa kita nggak rayain? Biarin aja mereka rayain. Ngapain ikut-ikutan? Kan tidak usah ikut-ikutan gitu kan. Betul sekali Ustadz Khalid bilang kita ini adalah pengikut Rasulullah, guru kita cuma satu yaitu Rasulullah SAW. Apa sebagai seorang yang bodoh gitu ya, jadi yang tidak tahu apa-apa dan Rasulullah mengetahui segalanya insya Allah. Jadi kita tugasnya insya Allah memang cuman untuk mengikuti guru kita. Apa yang guru kita lakukan, apa yang guru kita larang, kita juga jangan lakukan ya teman-teman ya. Karena kalau ya terpecah-pecah kayak gini jadinya susah gitu ya, berbeda jadinya. Tapi ya kembali kepada pendapat teman-teman. Jadi video ini adalah kumpulan video ceramah gitu ya teman-teman ya. Ini menjadi referensi bagi teman-teman. Ada ustadz misalnya yang bilang seperti tadi di awal video bahwa disuruh menganjurkan puasa di 1 Muharram. Tetapi ternyata kalau kita lihat memang kita telusuri gitu ya, bahwasanya tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tetapi memang kalau puasa di 10 Muharram itu memang yang dikatakan tadi Habib siapa itu, katanya ya memang benar ada hadisnya ya, bahwa memang Rasulullah bilang kalau nanti kalau seandainya Rasulullah masih hidup gitu, maka Rasulullah akan berpuasa di 10 Muharram ya teman-teman ya. Cuman memang yang paling belum kita dapat jawabannya adalah tentang minum susu ya di Muharram ini. Minum susu malam 1 Muharram itu tafa'ul, putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran, dan darah. Bisa dia putih bersih, maka tafa'ul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang buat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam itu minum susu kotak. Susu putih. Nah ini tabarukan. Ada ulama besar ahli hadis, Abu Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Itu beliau nganjurkan. Kita ini umat Islam diajarkan tafa'ul. Tafa'ul ini diajarkan untuk optimis. Fa'lul hasan, ngambil optimis dari perkara-perkara yang baik. Itu tafa'ul namanya. Rasulullah SAW kana yuhibbul fa'lal hasan. Rasulullah itu demen dengan tafa'ul yang baik. Kenapa ini masjid dinamakan sa'adah? Oh tafa'ulan, mudah-mudahan jamaah masjid ini semuanya sa'adah, bahagia dunia akhir. Itu namanya tafa'ul. Nah, Abu Sayyid Muhammad ngajalin tafa'ul.
Di malam pertama bulan Muharram minum susu putih. Tafaul niatnya apa? Dengan harapan mudah-mudahan di malam pertama nih kita buka tahun kita minum susu putih. Selain susu itu sehat bagus, kita berharap mudah-mudahan sepanjang tahun kita putih bersih kayak susu itu ya. Allah jaga kita dari dosa, dari maksiat, dan mudah-mudahan rezeki kita juga Allah kasih putih bersih lancar insyaallah. Dan sambil minum nanti baca, kita ajak sama-sama Allah barik lana fi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah apa yang kami minum ini, wazidna minhu, dan tambahkan lagi rezeki darimu insya. Meminum susu putih, kalau kita lihat di lapangan ada dua kutub. Satu kutub ekstrim membid'ahkan, yang satu lagi sepertinya berlebihan, kalau tidak putih harus sampai mungkin tidak mau minum yang disajikan oleh kawannya hanya gara-gara berwarna. Kita perlu melihat ini dari berbagai sisi ya. Sisi agama mungkin adalah, kalau dari sisi kebiasaan, oke lah, setiap orang bisa buat kebiasaan apa saja, kopi hitam kayak putih dan sebagainya. Cuman ini dari sisi agama, apakah ada pendidikan anjuran agama? Tidak ada keterangan tentang anjuran dari agama yang jelas dengan teksnya untuk kita menyajikan susu putih. Jadi tidak ada ya, tidak ada anjuran meminum susu putih ya. Itu yang kita garis bawain. Atau pakai baju putih. Akan tapi ada disebut dengan istilah tafaul ya. Karena tahun baru, maka ayo kita menggunakan yang putih agar bersih dan sebagainya. Kalau begitu ini adalah ijtihad atau usul para ulama untuk berhusnudzon di masa yang akan datang agar menggunakan minuman susu yang putih itu disajikan. Semoga Allah menjadikan hidupnya hidup yang putih, hidup yang bersih, hidup yang jernih, seperti itu. Itu sering menyebut istilah tafaul. Akan tetapi kita ingin masuk kepada sesuatu yang mungkin lebih penting lagi ya. Karena ada kutub sisi lain mengatakan itu bid'ah. Itu tafaul itu adalah urusan harus ada dasar agama dan sebagainya. Gini loh ya. Tidak perlu sampai gampang membid'ahkan dan sebagainya. Tapi di sisi lain tolonglah, jangan kaku-kaku amat sampai suatu ketika ada orang nyajikan gara-gara tidak putih saja langsung tidak minum. Anda ini bagaimana sih? Nah, kok jadi satu sisi ini membid'ahkan begitu gampangnya. Bisa jadi karena ulahnya yang minum dengan cara yang salah, meyakini ini sebuah kesunahan dan sebagainya. Yaitu kalau bukan sebuah kesunahan yang lalu kita yakini sebagai kesunahan lalu mengatakan dari Nabi, yaitu pasti bid'ah. Jadi memang tidak ada anjuran ya teman-teman. Itu yang poin yang harus digarisbawahi itu. Tapi kita lihat komennya teman-teman. Aku tahun kemarin minum susu putih tapi hidup malah gelap. Aku harus sedih atau ngakak nih kak? Salto kak. Allah sesuai prasangka kita. Kalau SKM boleh nggak? SKM itu bukan susu ya. Aku bikin susu Denko. Aku juga barusan SKM yang diminum. Terus kalau beli emas di bulan Muharram itu wajib apa sunnah kak? Ya Allah kak, serius nanya gini, gimana kalau orang nggak punya duit mau beli emas gimana guys? Aku nggak doyan susu putih Ustadz kalau nggak dicampur kopi atau teh. Ya intinya memang Bu Yahya juga bilang ya teman-teman bahwa memang tidak ada anjuran gitu ya. Tetapi makanya itu Ustadz Khalid bilang ya kita memang hanya punya satu guru ya, ini Rasulullah SAW. Jadi tugas kita adalah belajar dari guru kita gitu ya. Apa yang guru kita bilang ya itu aja yang kita kerjain ya. Karena jujur masih banyak banget sesuatu yang sunnah yang belum kita kerjain teman-teman. Di luar daripada yang sunnah-sunnah ini banyak sekali ya. Jadi itu dulu deh kita lengkapin sebelum kita menambah yang baru gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.